Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pada hari ini saya Dr. Melania SPPTKL bertemu kembali bersama Anda semuanya sahabat sehat di acara kesayangan kita di RSUD Palembang Bari dengan nama Pindang Salai, podcast inovatif dan ngobrol santai ala millennials. Nah, kebetulan untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasanya di podcast-podcast sebelumnya yang agak berbeda, tapi nanti bintang tamu hari ini ya, karena ada yang spesial hari ini. Selalu spesial sih sebenarnya kalau tiap podcastnya kita. Dan kesempatan kali ini khusus kita angkat karena berkaitan dengan Hari Kesehatan Nasional HKN, itu bertepatan di tanggal 12 November 2023. Nah, kita juga mengambil topik yang diusung oleh Kemenkes, yaitu transformasi kesehatan menuju Indonesia maju. Nah, biasanya kalau di podcastnya Pindang Salai itu yang kita undang tuh narasumbernya dokter-dokter nih ya. Biasanya juga untuk HKN, terutama Hari Kesehatan Nasional, kita membahas masalah penyakit-penyakit kesehatan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah medis. Kenapa tadi aku bilang bahwa podcast hari ini spesial? Karena yang kita datangkan ini lebih dari dokter, tapi ini adalah dokter pelayanan publik, guys. Nah, gitu ya. Selamat datang, terima kasih ya untuk Pak Anto Ikayadi. Beliau selaku konsultan pelayanan publik di RSUD Palembang Bari. Beliau sudah bersedia menyempatkan waktunya di sela kesibukan yang padat ya Pak. Oh, luar biasa ya Pak Anto dengan senyuman khasnya. Nah, tadi seperti yang tadi Mel bilang ya Pak, kan kita hari ini mengangkat masalah transformasi kesehatan menuju Indonesia maju berkaitan dengan HKN 2023 tahun ini ya. Nah, kalau kita biasanya lihat dari segi medis, ngobrolnya sama dokter-dokter ya, ngomongin kesehatan di Indonesia lah, yang lagi ribet-ribetnya ya, apalagi masalah dokter gitu ya. Sekarang kita mau lihatnya dari sisi pelayanan publik, kita kaitkan ke sana. Kenapa sih kalau menurut Pak Anto yang diangkat sama Kemenkes kok sekarang malah transformasi kesehatan? Apakah itu berarti masalah kesehatan ini udah bisa kita singkirkan? Apakah masalah kesehatan di Indonesia yang begitu rumitnya ini bisa menurut Bapak gimana nih mengenai transformasi kesehatan itu sendiri di Indonesia terutama ya? Ya, makasih. Sebelumnya dokter sudah berikan Pindang Salai ya. Yang pertama, ya, walaupun Pindang Salainya nggak dihidangkan ya Pak? Salainya tidak dihidangkan, tetapi tetap mudah-mudahan menjadi santapan lezat minimal untuk pemikiran kita gitu ya. Iya. Mungkin ya dari segala lainnya gitu kan. Jadi terkait masalah transformasi kesehatan memang orang banyak bertanya gitu, kenapa harus transformasi gitu kan? Sedangkan dari sisi bahasa gitu, transformasi kan artinya ada sesuatu yang diubah. Diubah, betul sekali. Kenapa dengan kesehatan kita harus diubah? Iya betul. Padahal selama ini kan nggak ada masalah tuh. Paling masalahnya kemarin kan kita datang wabah COVID-19 seperti itu. Dan kita udah melewati, alhamdulillah udah melewati itu ya Pak. Walaupun akhirnya salah satu transformasi yang ada di Kementerian Kesehatan itu adalah masalah sistem ketahanan kesehatan kita. Iya. Karena ternyata kita dinilai tidak siap tuh ternyata itu. pada saat ketika ada wabah itu ya. Kita nggak siap, akhirnya kita kewalahan. Karena kan kita ibaratnya nembak burung pakai meriam. Padahal kan harus seperti itu. Kan betul-betul harus prepare kan. Nah, kemudian apa sih yang ingin diwujudkan dari transformasi kesehatan nasional kan dalam rangka menyangkut HKN ini? Yang pasti kalau dari sisi pelayanan publik memang di beberapa tempat ya belakangan ini juga masih banyak dirasakan lah, katakan bagaimana rumah sakit punya dilema yang sangat besar terkait pemberian pelayanan kepada pasien ya, apalagi pasien yang tiba-tiba datang mendadak gitu kan, karena rumah sakit ini dilemanya ini orang dibantu dulu atau ditanya dapat administrasi dulu. Nah, ini kan jadi persoalan besar gitu. Nah, Presiden memang sudah memberikan sebuah langkah yang solutif dengan Jamkesmas ya, atau mungkin sekarang namanya BPJS lah, seperti itu ya. Cuma lagi-lagi BPJS pun kan juga ada persoalan di lapangan, karena misalnya
tempat yang menjadi rujukan mereka ini, padahal di dekat rumah mereka ada rumah sakit lain, ada rumah sakit yang dekat, katakan seperti itu. Tapi karena tidak bisa mengakses itu karena mungkin berbeda kelas, gitu kan ada kelas-kelasan gitu ya. Akhirnya mereka mengakses di tempat yang lain. Makanya Kementerian Kesehatan juga bicara tentang bagaimana soal asuransi, gitu ya, sistem pembiayaan kesehatan. Nah ini ditekankan sekali loh. Iya, sistem pembiayaan kesehatan. Ya, makanya nggak perlu harus fokus ya. Kalau memang masyarakat mampu sebenarnya ya, karena BPJS sebenarnya masyarakat tidak mampu. Iya. Sama halnya seperti gas tabung 3 kilo itu kan. Iya benar. Ya, sampai dihimbau ini untuk orang miskin, apapun BPJS kita tulis juga ini untuk orang miskin juga. Iya, jadi lebih ke kayak ada penyalahgunaannya gitu ya Pak. Iya. Makanya kayak heran loh. Kadang-kadang juga kita kan menyoroti bahwa loh ini ada orang yang mampu, dia kelas 1 pengen naik ke PPIP segala macam. Ternyata BPJS kok bisa fleksibel itu. Iya. Itu kan kita harus bisa istilahnya menyesuaikan lah, katakan seperti itu. Tapi susah juga ya Pak, itu kan butuh kesadaran diri sendiri ya, balik lagi kesadaran diri itu yang susah. Dengan warga negara Indonesia yang beratus-ratus juta jiwa ini gitu ya. Nah di samping itu juga kan kita perlu melihat bahwa ya inilah kenapa dibilang sama Menteri Menteri Kesehatan pada saat datang Koordinasi Bidang Kesehatan itu sebenarnya sebagai wujud dari revolusi mental itu sendiri. Iya. Nah, kenapa dibilang revolusi mental? Karena ada 3 nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar dari revolusi mental itu. Pertama ada integritas, etos kerja, dan gotong royong. Jadi artinya mulai dari misalnya integritas bahwa ya tadi ada kesadaran kolektif, ada kesehatan yang mungkin lebih memprioritaskan pasien daripada administrasi misalnya. Kemudian dari sisi etos kerjanya juga sama, tidak pilih-pilih, tidak diskriminasi, ini mentang-mentang pasien BPJS kan banyak dari itu. Maaf, ditanya dulu pasien dari mana Pak BPJS? Kalau di rumah sakit Bali kan kalau nggak seperti itu. Iya, makanya sahabat sehat nanti kalau ada masalah langsung ke RSUD di Palembang. Nah itu yang menarik. Kemudian gotong royong. Nah disinilah letak kolaborasinya, bahwa di mana BPJS dan asuransi swasta seharusnya bisa menjadi support system gitu, sebagai jaringan pengaman kesehatan masyarakat khususnya yang tidak mampu dan seperti itu. Tapi kenyataannya tadi mereka juga akan direpotkan dengan mohon maaf sekali lagi mungkin karena terlalu jauh yang mudah-mudahan sih harapan saya secara pribadi sebagai konsultan pelayanan publik ya di rumah sakit Palembang hari ini tidak ada lagi istilahnya grading seperti itu harus melalui dulu langsung saja lah misalnya di mana rumah sakit mereka yang ada ya disitulah mereka langsung mendapatkan pelayanan. Tapi memang kalau ngobrolin masalah sistem kesehatan di Indonesia memang ribet ya Pak. Maksudnya dari sisi medis seperti saya orang medis juga melihatnya ribet. Apalagi maksudnya dari pelayanan publik di mana pasti tuntutan dari konsumennya juga tinggi sekali dong mengenai masalah kesehatan ini. Dan kalau kita ngomong masalah transformasi kesehatan yang diusung oleh Kemenkes, itu sebenarnya ada beberapa poin ya Pak. Ada 6 poin. Itu mengenai apa aja Pak? Salah satunya juga banyak kayaknya yang menyangkutnya ke pelayanan publik ya. Ya betul. Ya, dan misalnya contoh kayak mewujudkan layanan primer. Ya. Jadi di mana Kementerian Kesehatan berharap puskesmas ini sudah memiliki satu sistem yang baik, katakan untuk preventif, gitu ya. Katakan mereka sudah punya lab. Cuma saya sekali lagi untuk mewujudkan itu semua ternyata memang luar biasa. Sedangkan Kemenkes juga kan ada program KDSU ya. Iya. Kan kanker, kemudian stroke, sama satu lagi lupa, sama jantung. Jantung ya. Cuma sayangnya dokter, yang siap dari 38 provinsi itu baru 28 provinsi yang punya seperti itu. Nah ini artinya apa? Ini akan menghambat di mana adanya layanan rujukan. Gitu. Jadi setelah preventif, Kemenkes kan ada layanan rujukan yang baik. Nah termasuk juga di rumah sakit Bali. Cuma kalau saya melihatnya layanan rujukan ini kan juga seringkali menjadi istilahnya persoalan yang sangat besar, nggak bisa dikesampingkan begitu saja. Kenapa? Karena kadang-kadang komunikasi antar rumah sakit ini kan, mohon maaf sekali lagi ya, mungkin walaupun sudah ada forum pertemuan gitu, kadang-kadang ini kayak
ya sudah lempar aja ke sana, lempar ke sini gitu ya. Jadi begitu dilempar kita nggak ngerti apa-apa, integrasi lah karena tidak ada komunikasi kan berat betul. Kita nggak tahu nih sudah ditangani apa di sana, kalau mau dikirim pokoknya segala macam dokumen juga kita perlu dicek ulang. Ya tadi mungkin telah tindakan atau apa akhirnya bisa terjadi fatal lah seperti itu. Padahal kalau ngobrolin juga kayak kita juga sebenarnya masuk di kota besar ya Pak, harusnya hal-hal seperti itu sebenarnya udah bisa dihindarin ya. Ya makanya kalau di rumah sakit Palembang Bali ini kan kita pengen mungkin namanya yang sesuatu yang hospitality dan rumah sakit Bali yang penuh hospitality. Artinya hospitality ini kan menarik unik loh. Jadi kalau di mata saya ini hospitality ini justru yang menggunakan justru kebanyakan perhotelan. Iya benar. Bagaimana menciptakan tamu nyaman gitu kan. Dia ada satu subjek sendiri ya kalau tentang hospitality ini ya. Mereka kalau orang perhotelan itu ada satu materi bicara tentang hospitality. Sedangkan hospitality itu kata dasarnya hospital gitu. Ya. Dalam rumah sakit. Makanya saya bilang, oh ini lucu gitu, unik gitu ya. Artinya harusnya kan para warga rumah sakit, katakan para tenaga medis dan sebagainya harus menciptakan hospitality di rumah sakit itu sendiri. Kenapa? Ngurusin orang sakit loh. Kebayang mereka datang ke sini udah stres gitu. Tambah lagi dengan sikap yang kita ramah, ya datang udah gomelin, udah dicuekin, akhirnya kecewa, pindah dan sebagainya. Nah itu semua kalau di RSUD Palembang Bali ini kita coba redam lah katakan seminimal mungkin. Boleh punya emosi, boleh punya marah, tapi jangan di ketika saat melayani harus profesional ya Pak. Terus kalau misalnya kita kaitkan tentang transformasi kesehatan seperti yang diusung oleh Kemenkes tadi Pak, ada 6 poinnya tadi ya. Kalau kita bisa bawa ke RSUD Palembang Bali ini sendiri nih, nah itu kira-kira kita bisa masuk ke semuanya tuh ke 6 poin itu kan, dan yang mana kira-kira harus kita perbaiki nih dari RSUD Palembang Bali? Ya, jadi kayak misalnya kan pelayanan primer RSUD Palembang Bali juga kan sudah bekerja sama dengan Puskesmas dan seperti itu. Iya, udah banyak ya programnya. Jadi satu nomor 2 misalnya pelayanan primer dan layanan rujukan. Kita ini udah mulai pendekatan dengan. Udah banyak ya Pak, kayak TB, udah banyak sekali ya. Secara tadi KTS itu kita udah siap. Alat SDM kita udah punya ya. Pelatihan juga kan sama, karena kan di nomor berikutnya ada SDM. Makanya daerah kalau Bali tiap tahun pasti ada pendidikan pelatihan dokter, termasuk dokter-dokternya juga kan diberikan kesempatan lah untuk meningkatkan kompetensi. Saya termasuk merasakan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan diterusin gitu. Kemudian juga ada sistem ketahanan kesehatan di mana RSUD Palembang Bali ini kan mempersiapkan diri lah katakan. Contoh misalnya paling sederhana saja dokter ya. Mungkin ini tidak terkait pandemi ya. Kita ini kan dekat dengan stadion ya. Stadion terbesar. Betul. Ya. Yang sudah skalanya internasional ya Pak. Internasional. Jadi belajar dari pengalaman kemarin ada event internasional olahraga, maka rumah sakit Bali ruang ini. Artinya kita menyiapkan gedung paketing yang super luas lah. Yang 4 lantai loh. 4 lantai dengan fasilitasnya yang udah memang setara internasional ya. Dan juga SDM-nya juga oke punya, karena kita punya dokter spesialis KFR-nya di situ ya. Termasuk juga kita MCU dok sekarang menjadi layanan unggulan sangat dahsyat gitu ya. Kabarnya katanya RSUD Palembang Bali punya satu alat yang paling canggih se-apa tuh Pak? Betul, Sumatera Selatan. Bahkan mungkin Sumatera. Oke, Sumatera ya. Luar biasa sekali. Ada treadmill. Ada treadmill katanya canggih banget ya Pak. Ya, katanya Raffi Ahmad juga Raffi Ahmad saya nggak ngerti itu Raffi Ahmad maksudnya. Berarti RSUD Palembang Bali punya treadmill Sultan ya? Ya, jadi buat mungkin ya orang Palembang karena kalau saya jauh-jauh ke Jakarta ngecek kesehatannya secara tepat kan seperti itu bisa monitor kira-kira nanti bisa upaya pencegahan seperti apa. Nanti sudah ada dari Palembang Bali. Ya kalau bicara soal harga kan bisa ditanyakan. Mudah-mudahan sih paling murah Sumatera. Biasanya sih gitu ya Pak. Karena rumah sakit pemerintah. Benar. Dan ya dengan semua kelengkapan alat-alat, kemudian juga SDM-nya juga ya, kita punya dokter-dokter spesialis yang sudah berpengalaman dan
namanya juga udah cukup dikenal di Palembang. Bahkan waktu tunggu hasil, masuk pemeriksaan juga termasuk yang paling tepat. Oh iya, dan juga katanya yang terbaru bakal ada, maksudnya kita bisa lihat hasil tanpa harus ambil hard copy-nya ya Pak? Sudah Sudah ada. Jadi nanti hasilnya itu tidak perlu nunggu kapan kita akan kembali ke RSUD Palembang Bari, dan ini sudah termasuk legalisir dokter. Karena tanda tangannya sudah pakai elektronik. Udah digital. Sudah digital. Keren banget ya. Jadi sudah langsung di WA. Yang penting nomornya jangan salah. Gitu. Iya baik. Karena kalau nomornya salah, sama kiri, beda. Ya makanya sahabat sehat nanti boleh dicobain kata Pak Anto tadi ya. Bukan EKG, treadmillnya itu udah setara treadmill punyanya Raffi Ahmad. Yang pokoknya udah keren banget ya Pak ya. Itu se-Sumatera loh. Se-Sumatera Selatan mungkin dan se-Sumatera juga bisa. Bisa jadi se-Sumatera karena memang harganya juga nggak tahu kita berapa. Iya, tapi jangan takut juga, harganya pasti terjangkau ya. Nah selain itu juga di dalam 6 poin Kementerian Kesehatan itu tetap transformasi. Bari ini boleh dikatakan salah satu rumah sakit yang unggul dalam bidang teknologi informasinya. Karena teknologi kesehatan di Bari ini lah, termasuk alat-alat yang kita gunakan, alat kesehatan juga termasuk yang lumayan canggih dokter. Termasuk soal, mohon maaf kalau kita punya SIMAS, kita punya dosis, sistem pendukung lainnya itu sudah ya paling canggih ya. Termasuk ada server sendiri, bahkan nanti kita sebentar lagi akan ada remote rekam medikal itu kan, integrasi, artinya dokter tidak perlu lagi sibuk mencari berkas secara kertas gitu kan, makanya kalau dibilang Bari Green Hospitality, mudah-mudahan berarti sudah bisa dibilang Green Hospitality. Layanannya udah maju banget ya Pak. Maksudnya udah kalah saing sama rumah sakit lain. Terutama kayaknya udah mau kayak kalau di luar negeri seperti itu juga kan ya. Walaupun kata orang katanya Bari ini ibaratnya layanan bintang 5 harga kaki 5. Sedap. Ya karena rumah sakit pemerintah kan. Iya benar. Ya kan biasanya kayak gitu kita temukan di rumah sakit swasta ya. Terus Pak kalau misalnya kita lihat nih kan pengalaman dari Bapak sendiri sebagai konsultan pelayanan publik ya. Kalau misalkan pasti kita nanti ada kayak kita perbandingan nih ya sama untuk daerah Sumatera Selatan sendiri. Nah RSUD Palembang Bari ini gimana? Untuk proses segala macam transformasinya di 2023 kita udah melewati segala macam percovidan dan lain-lain ya. Nah di 2023 RSUD Palembang Bari ini siap untuk bersaing kah dengan rumah sakit lain, atau kira-kira maksudnya ada nggak sih rumah sakit lain yang sekeren RSUD Palembang Bari gitu ya? Ya, memang spiritnya itu ya. Kita kan spiritnya membangun rumah sakit kelas dunia, bukan lagi kelas Asia. Kalau kita memang mau membangun spirit kelas dunia ya. Ya bahasanya ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, karena jangan sampai kita juga ada layanan yang akan dibutuhkan makanya bukan menjadi pembosan. Tapi yang pasti kalau misalnya dibandingkan dengan rumah sakit lain, kemudian apa pukulan-pukulan yang lain, memang kalau saya secara pribadi melihatnya kita ini lebih pemenahan dan penindakan. Pemenahan dalam arti kalau memang ini masih bisa dibenahi, kita benahi. Kalau misalnya perlu ditingkatkan, kita tingkatkan dengan katakan sumber tenaga medis yang lebih baik, gitu kan, tambah gitu. Kalau misalnya masuk spesialis atau apa, yang mudah-mudahan ke depan Bari bisa jadi kelas A, karena sekarang baru kelas B. Dan juga mungkin dari ini ya, yang seperti Pak Anto tadi bilang, yang 3 poin utama etos kerja dan lain, yang dari dalamnya sendiri dulu ya Pak ya, yang harus kita tingkatkan ya. Yang udah ada sekarang kita harus perbaiki lagi biar lebih bagus lagi ya Pak. Jadi kalau bahasa kami sederhana saja, kalau misalnya Bari itu dibandingkan dengan rumah sakit lain, ya alhamdulillah sudah berapa kali RI1, RI2 datang ke Palembang, dipercaya pasti untuk sedikit gitu ya. Itu berarti itu ada yang nggak sembarangan. Iya, sudah udah jaminan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya RI1, RI2 kayak kata Pak Anto aja berani untuk ke rumah sakit Bari mempercayakannya ya. Mungkin masyarakat Kota Palembang juga yang belum cicip-cicip boleh ya, kuliah ke sini ya untuk merasakannya juga. Merasakan kalau mungkin ada kekecewaan, ada istilahnya kurang menyenangkan, mungkin bisa dikomunikasikan, karena kita juga kan ada sekawan Bari. Iya. Kita ya memang yang khusus untuk menampung keluh kesah, katakan seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf kalau
misalnya para pelanggan rumah sakit Bali atau yang pernah berobat di rumah sakit Bali ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kemudian sempat posting di medsos gitu ya, terus tidak ditanggapi bukan apa-apa biasanya, karena ini lebih kepada etika dalam berkomunikasi saja. Sebenarnya kan kita bisa ngobrol secara menyelesaikan masalah secara pribadi, kan kita harus berkata ini bukan masalah semua orang, makanya Bali menyiapkan sekawan Bali tadi. Dan Bali udah menyiapkan Pak Anto juga sebagai konsultan pelayanan publik, jadi harus oke banget nih layanannya, harus nomor 1, harus service excellent ya Pak ya. Ya itu yang memang kita selalu mencoba berusaha terus memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien RSUD Palembang Bali ya. Iya, jadi kalau misalnya dinilai dari sisi akreditasi misalnya kan, ya alhamdulillah sampai terakhir juga kan kita selalu paripurna, seperti itu. Dan paripurna kita kan paripurna yang betul-betul bukan pas ada akreditasi kita siap-siap gitu, tapi kapanpun kita bisa. Sampai detik ini Bali belum mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pan-RB terkait BBBM-nya. Kalau BBBM-nya sudah BBM korupsi, karena Bali insya Allah tidak ada suap menyuap, jual beli kamar, ada tuh Bali perkara. Nggak pakai uang dalam ya? Nggak pakai uang dalam. Waduh, nggak perlu lah. Iya. Pokoknya nggak ada yang kayak gitu. Ya itu benar-benar keterbukaan ya kita Pak ya. Perlu yang lain. Kalau ada, ya mohon segera dilaporkan. Kita segera perbaiki. Iya. Jadi memang sesuai dengan HKM dengan temanya transformasi kesehatan menuju Indonesia maju, Bali udah menerapkan itu ya Pak sebenarnya ya. Kita mengarah ke sana dokter. Semuanya mulai dari sumber daya manusianya, semuanya kita mengarah ke sana sebagai support system. Kemudian yang paling penting lagi tadi dokter bahwa ya sebenarnya tujuan rumah sakit pemerintah itu apa sih? Iya. Kan beda dengan tujuan rumah sakit swasta. Gitu kan. Kalau swasta pasti bisnis, full bisnis. Komersialnya Pak ya, komersial. Ya, rumah sakit pemerintah ini kan udah, gitu kan, apa-apa ya, memang di rumah sakit Bali, kalau misalnya harga kemahalan, sebenarnya jangan proses rumah sakit pemerintah itu, proses kepala daerah, kenapa? Karena berdasarkan peraturan kepala daerah, ya semua yang diputuskan berdasarkan itu ya Pak. Kami kan bekerja sesuai dengan SOP tadi. Walaupun kita menuju ke sana, kita tetap sesuai dengan SOP, kita sesuai dengan tersedia juga, kita memaksakan dan semuanya. Sekali lagi dokter, apa yang kita lakukan dalam mewujudkan 6 poin tadi transformasi kesehatan tadi, kita melakukan secara berkelanjutan, artinya bukan sekedar proyek. Iya, bukan karena ini diangkat terus kita baru melakukan yang sekarang ya. Tapi ini sebagai sesuatu yang harus berkelanjutan menelitinya tinggi. Jadi hari ini kita apa, nanti ke depan stepnya apa, begitu terus. Iya, dan kita selalu mencoba untuk selalu berinovasi, betul ya Pak. Inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh rumah sakit Bali juga kayaknya bisa banyak yang dicontoh sama rumah sakit lain ya, betul ya. Banyak yang belajar dari kita gitu ya. Betul. Ya, yang paling sederhana itu misalnya tentang amari, dalam mandiri, bagaimana ketika kita mau menyelesaikan masalah pasien yang suka cuci baju. Iya, betul. Keluarga pasien dan lain-lain betul. Iya. Kalau kerja sendiri nggak ada masalah, tapi kalau dia ada tetangganya gitu pasien yang lain kan jadi masalah. Jadi ribut gitu ya. Makanya kita siapkan orang sendiri jadi pasien. Kalau cari repot bisa cuci di sana. Karena itu juga lebih murah. Laundry sendiri ya. Baru kita kasih penjelasan supaya tidak di sana lagi cucinya di sini. Iya sih, kalau misalnya kayak almari itu juga kayaknya aku baru menemukannya di sini ya. Kayaknya di rumah sakit kayak di luar juga nggak ada gitu ya. Di Bali keren banget ya ada almari gitu ya. Jadi sepertinya juga mudah-mudahan juga ya Pak, karena saya juga bagian dari Bali. Jadi maksudnya kalau ngomong kayak gini nanti dianggap kita jualan nih ya. Maksudnya kita nggak jualan, kita kasih pencerahan. Kita kasih pencerahan, betul. Kita kasih pengetahuan supaya orang itu jadi paham. Betul. Dan tadi makanya untuk podcast Finansa lainnya Bali hari ini tuh sengaja mendatangkan bukan dari orang medisnya ya. Jadi kita tuh di Bali juga bukan hanya berkutat dengan masalah medisnya aja ya Pak, tapi kita yang lebih ke servisnya, untuk ke pasiennya, untuk semua pengunjung yang datang ke sini, keluarga pasien,
semua yang mau jenguk pun kita memikirkan itu semua ya Pak. Kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk mereka ya. Makanya prinsip kita kan melayani dengan hati, semua pasien adalah kebahagiaan kami. Iya. Kan bukan sekedar slogan dokter, tapi itu menjadi semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya, makanya kalau sahabat sehat semuanya mau mencoba layanan di RSUD Palembang Bari, silakan ya untuk yang mau berkonsultasi ya Pak, nyobain polinya atau MCU-nya ya, mau medical check up boleh, dipersilakan sekali supaya nanti muka-mukanya kami itu senyum ya, senyum terus, senyum bahagia. Melayani pasien ya. Iya. Kayak gitu deh. Mungkin terakhir nih Pak Anto, sebelum kita tutup untuk podcast kita hari ini yang membahas masalah transformasi kesehatan, ada yang mau disampaikan nggak untuk sahabat sehat semuanya yang ada di rumah mengenai layanan publik di RSUD Palembang Bari dan kaitannya juga dengan transformasi kesehatan yang diangkat menjadi tema HKM 2023 ini? Silakan. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan secara nasional ya, bahwa kan semangat Bapak Presiden kita adalah mewujudkan Indonesia maju. Yang mewujudkan Indonesia maju ini adalah kita mau bilang Indonesia ini mau sejahtera. Bagaimana Indonesia sejahtera kalau rakyat yang sakit? Makanya mungkin barangkali nanti slogannya bisa didorong rakyat sehat, Indonesia sejahtera. Jadi bagaimana negara bertanggung jawab untuk menyehatkan rakyatnya melalui kegiatan-kegiatan ataupun mungkin bantuan-bantuan, terutama dari institusi kesehatan di pemerintah, dari pemerintah dan sebagainya. Karena selama ini saya kira masih banyak kendala yang sana gitu ya. Iya. Kadang-kadang tidak mempak karena nanti tanaman swasta juga gitu. Tapi paling tidak kesehatan yang pemerintah ini yang bisa difokuskan gitu. Kalau tadi yang soal BPJS tadi ya, Iya. seperti pemerintah bingung ini kan, misalnya BPJS ini untuk siapa sebenarnya? Iya. Apa seluruh masyarakat Indonesia? Iya. Apa masyarakat yang mohon maaf menengah ke bawah? Kurang mampu. Dan BPJS pun kan sebenarnya akhirnya terjadi kelas-kelasan gitu. Iya. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi katanya kelasnya mau dihilangin besok. Tapi Iya. kan kita kan nggak nanti sudah kemudian dipertegas kembali. Kemudian yang kedua secara kedaerahan. Nah, dukungan dari pemerintah daerah juga saya kira ini sangat penting. Biar dimanapun juga namanya rumah sakit pemerintah daerah ini kan bergantung pada APBD. Iya. Peningkatan kualitas pelayanan juga bukan hanya sekedar berdasarkan pada SDM, tapi pada sarana dan prasarana itu juga sangat penting. Bagaimana kita mewujudkan rumah sakit yang kelas dunia tadi, Iya. atau rumah sakit yang mampu melayani seluruh istilahnya penyakit, seluruh hal gitu ya yang diderita oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya dukungan itu nggak ada sama sekali, apalagi mohon maaf kadang-kadang Mbak ini juga suka kedatangan pasien spesial gitu ya. Iya. Nah, artinya ini kalau ada pejabat siapa dari mana Iya. di bawah mereka ternyata bukan orang Palembang untuk membantu mereka secara ini seperti apa mekanismenya. Nah, itu juga kan perlu ada kerjasama banget gitu dari Betul. bawah Iya. Lintas sektoral harus jalan ya. Betul. Ini Iya. sebenarnya sistem dukungan pemerintah daerah jadi bukan kemampuannya nanti juga jaring kerjanya dan Iya. sebagainya. Kemudian secara internal di rumah sakit Bari itu sendiri, sekali lagi di rumah sakit ini juga kan sudah ada forum-forum, misalnya kalau ada keluh kesah atau apa, itu semua bisa didiskusikan, diberdayakan. Dan sekali lagi kerja di rumah sakit ini kan beda dokter kayak kerja di dinas-dinas lain, instansi lain. Kalau yang lain kan mungkin sudah selesai kerja gitu kan. Kalau di sini kan melayani orang sakit, Betul. jadi harus Iya. ekstra, bukan cuma ekstra tenaga, ekstra sabar, Iya. pokoknya serba ekstra. Iya, karena kaitannya sama jasa ya Pak. Betul. Iya. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya ada jasa juga kan dok. Iya. Cuma kan kembali lagi apa? Pelayanan ya, kita pelayanan yang itu ya. Ya. Kadang-kadang Kita antara beda. kewajiban sama hak itu juga jadi persoalan. Makanya saya katakan kepada pemirsa Finansa lain gitu Iya. ya, bahwa RSUD Palembang Bari ini juga benar untuk memperbaiki pelayanan gitu ya. Jadi mohon dukungan sekaligus bagi kita gini, ini rumah sakit punya orang Palembang gitu ya. Harusnya orang Palembang bisa membantu juga gitu Iya. ya. Rumah sakit ini dengan datang ke sini mungkin bahasanya tidak perlu harus misalnya dengan BPJS. Kita juga kan di rumah sakit Bari sudah menyiapkan Gerak. eksekutif. Betul, ya, Nah, eksekutif. sekarang Dengan alatnya juga canggih banget. cuma Ya. sayangnya dari data itu ternyata yang banyak akses justru dari luar kota. Oh iya, yang datangnya. Yang datang ke Bukan gerak orang itu asli Palembang ya. Mungkin masih banyak
apa namanya orang yang belum paham belum mengerti. Mudah-mudahan dengan adanya podcast seperti ini kita bisa infokan juga bahwa kembali sudah ada mitra eksekutif, jadi tidak perlu lagi yang begitu lama. Dokternya juga dokter yang terbaik. Kalau dokternya sini ketemu di rumah sakitnya mahal, nah di sini bisa ketemu dengan dokter yang biasa tapi dokternya sama gitu. Dan alatnya pun mohon maaf sekali lagi kami selalu menjaga kualitas alat-alat yang ada di kampus. Dari sini berkualitas lah. Iya, seperti saya ya Pak. Saya praktek di sana juga dengan alatnya yang terbaik. Ya. Ya, dan seperti kata Pak Anto tadi ya Pak, kita nggak bisa jalan sendiri karena RSUD ini nggak bisa jalan sendiri. Dukungan itu yang pastinya kita perlukan dari masyarakat Kota Palembang karena RSUD Palembang Bayi namanya Rumah Sakit Umum Daerah, jadi punyanya orang Palembang dong, warga negara Palembang ya, yang harusnya memanfaatkannya. Baiklah, Pak Anto kayaknya kita udah dikasih tanda-tanda bahwa udah selesai nih karena Mbak yang di sini udah selesai, pindang salainya udah habis, udah habis. Terasa ya. Ya nggak terasa ya ini. Ngobrolin tentang transformasi kesehatan di podcast inovatif dan ngobrol santai ala milenials. Pindang Salai RSUD Palembang Bali. Terima kasih sahabat sehat semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan dengan podcast ini membawa manfaat dan juga pencerahan ya untuk sahabat sehat semuanya dan untuk kami semua juga di RSUD Palembang Bali. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa nanti kalau kritik dan saran boleh di kolom komen mungkin ya. Nanti ada kolom komennya, boleh nanti ketik-ketik di situ. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk datang ke RSUD Palembang Bali, berkunjung merasakan pelayanan dari RSUD Palembang Bali ya. Baiklah, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.